Desa Talang Selantai adalah salah satu desa tertua di Riau. Nah, yang dimana di desa ini ada seorang laki-laki bernama Pak Indra mengalami sebuah kejadian mistis, kejadian misteri yang dimana beliau ini tidak percaya sama sekali dengan yang namanya hal mistis ataupun makhluk halus. Tapi beliau mengalami sendiri, didatangi oleh sosok pendiri desa Talang Selantai, yaitu Datuk Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih lur sama saya teman-teman semuanya, Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah lur teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang datang dari seorang narasumber yang dimana narasumber ini mengalami sebuah kisah peristiwa mistis di luar nalar dan juga logikanya, yang dimana narasumber kita ini memang orangnya ini nggak percaya dengan hal-hal mistis sama sekali, dan justru malah menganggap hal-hal yang mistis itu sebenarnya tidak ada. Nah tapi di kemudian hari tiba-tiba si narasumber kita ini mengalami sebuah peristiwa yang dimana itu membukakan matanya bahwa sesuatu yang mistis itu memang benar-benar ada, dan dia baru sadar ternyata hidup itu tidak hanya kita sendiri tapi juga ada makhluk lain dan juga alam lain. Nah tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, untuk nama dan tempat tokohnya itu kita samarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Yang dimana di sini lebih menjaga ke daerahnya. Karena memang ini tempatnya, lokasinya itu memang benar-benar ada dan ada sejarahnya. Bukti sejarahnya pun ada. Jadi ya ini sebenarnya kisah nyata. Nah kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya bagaimana, kisahnya seperti apa. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja nama narasumber kita ini Pak Indra. Pak Indra bercerita tentang pengalaman pribadinya di sebuah wilayah di daerah Sumatera. Nah jadi Pak Indra itu bercerita tentang sejarah pendiri sebuah desa. Nah ini adalah sosoknya, figurnya, tokohnya. Nama beliau adalah Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai. Jadi desa Talang Selantai itu adalah salah satu desa tertua yang berada di pedalaman Provinsi Riau. Desa Talang Selantai itu sudah ada sejak masa kerajaan Indragiri. Dan desa ini memiliki sejarah yang cukup kuat bagi masyarakat atau suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim. Nah, Pak Indra ini sebenarnya adalah orang Medan. Nah, beliau ini ditempatkan atau ditugaskan di desa Talang Selantai. Nah, jadi ada sebuah kejadian mistis yang dialami oleh Pak Indra ketika Pak Indra itu bekerja atau bertugas di situ sebagai pemitra. Pemitra apa? Pemitra bagi masyarakat. Nah, Pak Indra, beliau ini adalah sebagai orang agronomis, tentu saja Pak Indra itu sangat menguasai medan, sangat menguasai lokasi, dan juga menguasai areal yang dipercayakan kepada beliau untuk membina masyarakat lokal maupun transmigrasi dalam kegiatan teknis perkebunan. Nah, Pak Indra ini memang beliau itu pernah bekerja sebagai seorang asisten agronomi di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Nah, dalam sistem perkebunan plasma, asisten ini diharuskan harus bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan kultur budaya yang ada di daerah tempat di mana dia ditugaskan. Jadi penguasaan wilayah kerja, watak dan kebudayaan masyarakat itu memang harus dipahami dengan cepat, harus bisa dikuasai dengan secepat mungkin oleh si Pak Indra ini. Nah, hal ini pula sempat menjadi pertentangan di dalam pikirannya si Pak Indra. Nah, yang bertentangan ini apa? Karena berkaitan dengan adat dan budaya yang dimana, mohon maaf, pada saat itu memang masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal mistis. Dan itu semua pasti jelas sudah bertolak belakang dengan pemikirannya Pak Indra,
yang memang kurang atau bahkan memang tidak percaya sama sekali dengan hal-hal seperti itu, hal-hal mistis, gaib, mitos, itu sama sekali nggak percaya Pak Indra. Karena dianggapnya itu tahayul, cerita apa ya, dongeng belaka, dongeng doang, kayak jadi itu hayalan seperti itu, dianggap oleh Pak Indra seperti itu. Ya tapi karena memang beliau itu hidup, bekerja, bertugas di wilayah yang seperti itu, yang masyarakatnya ini masih apa ya, memegang erat kultur budaya, ya salah satunya itu masih percaya dengan hal-hal mistis, ya terpaksa Pak Indra ini pun harus menyesuaikan. Jadi selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh warga masyarakat setempat, apa yang diinginkan, budayanya seperti ini, ya tetap harus beradaptasi, mau tidak mau. Kadang juga ada orang yang suka cerita tentang hal mistis, ya sebenarnya sangat menolak itu, tapi ya mau gimana lagi, untuk menghormati orang yang bercerita, orang yang ngomong, ya iya aja, pura-pura percaya tapi sebenarnya enggak sama sekali. Dan Pak Indra itu masih tetap kekeh dengan pendirian cara berpikir yang seperti itu, dengan keyakinannya dia bahwa sesuatu yang mistis itu, dia percaya tentang gaib. Cuman bukan, gaib itu bukan hal yang mistis. Jadi di sini tuh kayak rancu gitu loh. Percaya tentang adanya sesuatu yang gaib. Nah, terus tapi dia tidak percaya dengan hal yang mistis. Nah, maksudnya percaya dengan hal gaib itu apa? Ya dia contoh percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat, ya karena dia beragama Islam. Maksudnya muslim, ya nggak harus muslim sebenarnya, agama apapun ya pasti ketika dia percaya dengan yang namanya Tuhan atau ya apalah. Ya sebenarnya bukan cuma, mohon maaf nih, bukan maksudnya menyinggung masalah keyakinan. Ya agama apapun ketika masih percaya dengan adanya Tuhan, itu ya pasti masih percaya dengan sesuatu yang gaib. Nah, itu prinsipnya si Pak Indra. Percaya tentang hal yang sesuatu yang gaib itu hanya tentang ketuhanan, maksudnya yang dia yakini. Karena nyatanya dia tidak bisa melihat kan, tapi dia percaya. Tapi untuk hal itu, nah tapi di sisi lain untuk hal yang mistis, yang gaib tentang sudut pandang yang berbeda ya, maksudnya di sini kayak setan atau jin semacamnya, apa penampakan, itu sama sekali nggak percaya. Hingga sampai satu ketika, akhirnya Pak Indra ini berhadapan langsung dengan apa yang tidak dia yakini dan dia tidak percayai. Apa itu? Ya hal mistis itu tadi, hal yang gaib yang diceritakan orang-orang tentang ya mungkin penampakan dan lain sebagainya. Yang tadinya benar-benar sama sekali tidak percaya sedikit pun, dia berhadapan langsung dan mengalami, menyaksikan langsung apa yang tidak dia yakini dan dia tidak percayai. Nah, tapi kata Pak Indra, beliau ini lupa, maksudnya tepatnya waktunya kapan, tanggalnya berapa, hari apa, dia lupa. Yang pasti yang masih dia ingat sampai sekarang kejadiannya aja. Nah, jadi ceritanya pada saat itu, kadvel panen itu mungkin apa ya, istilahnya tuh kayak tempat buat menampung hasil panen lah, seperti itu ya. Nah, itu berada di salah satu kelompok tani. Nah, kelompok tani ini dinamakan oleh Pak Indra itu kelompok tani 1A, yang dimana kelompok ini pasti kan ada ketuanya. Nah, itu diketuai oleh yang namanya sebut saja Pak Badrun. Nah, jadi ini adalah kebiasaan bagi Pak Indra per harinya atau setiap harinya itu mengambil sampel kapling dari petani 3-4 per hari. Jadi itu bertujuan untuk sosialisasi perawatan, pemanen, ataupun sistem grading. Nah, sistem grading ini untuk petani atau pemanen, yang dimana sistem grading ini adalah apa ya, mungkin kayak sortir atau memilih kualitas yang terbaik. Nah, itu kan para petani, pemanen itu kan dikasih paham tentang hal tersebut, bahwa ini kualitas yang baik, ini kualitas sedang, dan ini kualitas yang jelek atau reject, seperti itu. Nah, jadi kayak pemilihan gitu loh, pemilihan kualitas. Nah, jadi pada saat itu Pak Indra itu ya dia datang kan ke lokasi tadi, dia memarkirkan motor besarnya di TPH. TPH ini artinya tempat pengumpulan hasil. Nah, pada umumnya para kelompok tani ini akan membawa dan menimbang tandan di titik ini, yaitu TPH tadi, tempat pengumpulan hasil. Nah, setelah memarkirkan motornya, kemudian Pak Indra ini pun melangkahkan kakinya. Pak Indra ini melihat-lihat kondisi kapling sembari memperhatikan para petani ini yang sedang mengerek kelapa sawit atau yang lagi memanen kelapa sawit tersebut atau yang lagi menimbang itu tadi. Nah, biasanya Pak Indra ini dia bakalan apa ya, kayak melihat-lihat kapling hingga menembus ke area kaplingnya para petani. Nah, saat Pak Indra ini melangkah ke arah yang sedikit menanjak dan menyilang,
seorang pemanen kelapa sawit ini ngomong ke Pak Indra, "Pak, ojo lewat kono. Pak, jangan lewat situ," kata seorang pemanen dengan bahasa Jawanya. "Loh, ngopo to Mas?" jawabnya Pak Indra. "Kenapa Mas?" "Yo, iku kan arah nang makame Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai, Pak. Yaitu kan arah menuju ke makamnya Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai, Pak. Jadi jangan ke situ," kata si mas-mas ini tadi, si pemanennya itu dengan menggunakan logat Jawa yang kental. Ya karena memang sebagian besar Kopsa atau kelompok petani sawit itu memang mereka itu berasal dari Pulau Jawa. Mereka bertransmigrasi ke itu tadi Riau. "Rapopo Mas, nggak apa-apa Mas," dijawab seperti itu kata si Pak Indra. Dengan ya sedikit bahasa Jawa yang dia tahu. Karena dia kan aslinya orang Medan. Tapi karena sering berbaur dengan orang Jawa ya sedikit banyaknya dia pahamlah ketika ada orang berkata dengan bahasa Jawa. Nah si Pak Indra ini menjawab itu tadi, "Rapopo Mas, nggak apa-apa Mas," itu ya sambil sedikit tersenyum. Jadi kayak memang ya ngapain nggak apa-apa. Kalaupun saya ke sana, di sana ada makamnya Datuk Paham pendiri desa Talang Selantai itu, emang kenapa? Wong saya juga ke sana nggak mau ngapa-ngapain. Nah, pendiriannya seperti itu, ditambah lagi prinsip dia, pasti ini orang melarang saya ke sana karena di sana tuh ada sesuatu yang mistis. Nah, karena berhubung Pak Indra ini nggak percaya ya bodoh amat. Akhirnya dia tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, terus kata si mas-mas pemanen tadi yang orang Jawa asalnya, "Wah, ance ini Pak Indra ini nek dikandani wangel, engkok ditekani loh Pak," kata si petani itu tadi atau pemanen. "Wah, Pak Indra ini memang susah dikasih taunya. Ntar didatangi loh Pak." Begitu katanya. Nah, kata Pak Indra, "Ya udah nggak apa-apa. Kalau mau didatengin ya nggak apa-apa. Lagian saya nggak mau berbuat jahat kok. Saya nggak mau usil. Saya cuma mau survei aja, mau keliling, mau melihat-lihat." Begitu jawab Pak Indra. "Ya udah Pak, terserah Bapak aja." Begitu kata mas-mas tadi si pemanen ini. Nah kemudian Pak Indra pun melanjutkan langkah kakinya menembus bukit yang dipenuhi oleh pohon kelapa sawit itu. Dan ternyata benar saja apa yang dikatakan oleh mas-mas pemanen tadi. Jadi begitu Pak Indra melanjutkan perjalanannya nih, nggak lama beliau sampai pada suatu tempat yang dimana di situ ada sebuah makam. Dan makam itu Pak Indra tahu itu adalah makam keramat, tapi udah dipugar oleh masyarakat Talang Selantai setempat. Nah, di sini Pak Indra, wah ini berarti mungkin yang dimaksud makam Sang Datuk pendiri desa Talang Selantai, Datuk Paham, mungkin ini makamnya. Nah, tapi di sini ketika Pak Indra mencoba untuk melihat nama di batu nisannya itu nggak terlihat karena kayak tertutup sama debu gitu. Nah, akhirnya Pak Indra kan ini dia bawa air minum kan di botol. Nah, kemudian dia membuka botolnya dan menyiramkan air tersebut ke batu nisan itu dan sambil mengusap-ngusap batu nisannya agar bisa terbaca tuh nama atau tulisan di batu nisan itu. Sebenarnya Pak Indra nggak cuma menyiram batu nisan itu, maksudnya tujuannya ya untuk membersihkan batu nisannya. Nah, selain itu Pak Indra juga membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran makam. Intinya Pak Indra di situ bersih-bersih. Karena Pak Indra tahu itu makam keramat. Loh, terus kenapa? Katanya tadi nggak percaya dengan sesuatu yang mistis. Loh, keramat itu kan tidak harus maksudnya kita nggak percaya sama mistis, terus bukan berarti kita tidak menghormati yang tempat keramat. Itu kan wujud atau bentuk sebuah penghormatan, terlepas dari ada cerita mistis atau tidaknya. Kalau memang itu benar-benar sebuah makam, pasti di dalamnya itu ada orang yang terkubur di situ. Ada manusia di dalamnya. Nah minimal Pak Indra itu berprinsip seperti itu, bahwa di dalam ini adalah orang manusia. Karena kalau memang ini benar-benar makam, jadi ya saya harus menghormati. Nah kalau makamnya kotor saya bersihkan, apalagi ini katanya makam yang dikeramatkan oleh warga setempat desa Talang Selantai. Ya walaupun nggak ada hal mistis, tapi ini adalah sosok pendiri. Ya memang ini adalah pahlawan, jadi ya harus dihormati sudah sepatutnya. Karena bagi Pak Indra itu adalah kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk menjaga makam-makam keramat di daerah mereka masing-masing, termasuk daerahnya Pak Indra. Dan lalu kemudian mencatatnya. Kenapa harus dicatat? Karena sebagai salah satu nilai konservasi tinggi. Nah setelah Pak Indra ini membersihkan area makam Datuk Paham pendiri desa Talang Selantai, kemudian Pak Indra pun melanjutkan langkahnya, melanjutkan perjalanannya.
Dan juga Pak Indra melanjutkan kebiasaannya melakukan sosialisasi kepada para petani, para pemanen, kepada kelompok tani desa setempat. Seperti itu memang kebiasaannya setiap hari dan memang itu tugasnya. Terus setelah itu Pak Indra pun kembali ke lokasi di mana dia memarkirkan sepeda motornya untuk kembali ke kantor dan menyusun laporan dan mempersiapkan untuk kerja di hari besoknya. Nah, kata Pak Indra, ternyata semuanya tidak berhenti sampai di situ. Karena apa? Karena logika Pak Indra yang sama sekali tidak pernah percaya dengan adanya makhluk halus, itu semuanya hancur dan terjadi pada saat tengah malam. Walaupun bagi Pak Indra ini sedikit aneh dan itu menjadi misteri bagi Pak Indra. Nah, jadi seperti biasanya nih, Pak Indra itu kalau malam tidur jam 10 dan itu menjadi sebuah rutinitas. Kemudian nanti bangun di jam 4 subuh. Dan kemudian Pak Indra nggak tidur lagi. Jadi beliau itu ya mempersiapkan untuk nanti apel pagi jam 6. Nah, Pak Indra ini kebiasaan tidurnya itu tidak pernah menyalakan lampu. Jadi lampu selalu dimatikan dalam keadaan gelap. Dan biasanya juga Pak Indra tuh nanti bangun jam 4 sampai jam 5. Terus kemudian mempersiapkan itu tadi buat apel pagi jam 6. Nah, tapi nggak tahu kenapa pada saat itu, di malam itu, Pak Indra itu merasa ada yang janggal. Ada yang nggak beres nih. Kenapa Pak Indra itu merasa ada yang janggal, merasa ada yang nggak beres dan aneh? Karena Pak Indra itu terbangun tepat persis jam 12 malam atau tengah malam. Dan itu jarang sekali terjadi. Nah, terus dari mana Pak Indra dia tahu kalau dia bangun itu di tengah malam, bukan jam 4 subuh? Karena di kompleks perumahan atau rumah dinas tempat Pak Indra itu tinggal, itu biasanya satpam atau orang yang jaga malamnya itu biasa memukul itu bukan lonceng sih. Jadi kayak tiang kabel jaringan listrik gitu loh, tapi yang pakai besi. Nah, itu biasanya dipukul kalau udah jam 12 malam dan untuk menandakan jam 12 malam itu ya dia pukul sampai 12 kali. Nah, berarti itu jam 12 malam. Nah, dari situ Pak Indra tahu kalau itu tengah malam. Jadi dipukulnya itu ketika udah jam 12 dan dipukulnya lagi nanti jam 4 subuh. Nah, ketika jam 4 itu dipukul ya 4 kali. Nah, itu tandanya. Dan itu terjadi, nggak tahu kenapa ketika si security ini memukul tiang kabel jaringan listrik itu, Pak Indra kebangun. Biasanya itu nggak kebangun, nggak denger. Ya karena memang itu kebiasaannya seperti itu setiap harinya. Nah, kemudian Pak Indra pun membuka mata sambil melihat langit-langit di kamarnya. Berharap Pak Indra nanti bisa tidur lagi. Nah, jadi Pak Indra itu beberapa menit memandangi langit-langit atau atap kamarnya itu. Berharap dia bisa tidur lagi, tapi ternyata gagal. Nah, karena Pak Indra ini masih terjaga dan nggak bisa tidur, ya akhirnya mata Pak Indra itu ya berkeliaran kemana-mana, melihat ke setiap sudut yang berada di kamarnya. Dan kalian tahu lur, teman-teman semuanya, apa yang Pak Indra lihat? Betapa kagetnya ketika Pak Indra mengarahkan pandangannya itu lurus tepat dari tempat tidurnya. Pak Indra itu melihat ada sosok manusia laki-laki berperawakan tinggi, besar, tegap, gagah. Dan Pak Indra dan sosok tersebut, mereka itu beberapa lama saling berpandangan, saling bertatap-tatapan. Dan kemudian sosok tersebut pun tersenyum kepada Pak Indra. Dan dari sinar cahaya aura tersebut itu mengarah ke badannya si Pak Indra. Jadi mungkin kalau bisa diibaratkan atau digambarkan itu kayak yang transfer energi gitu loh. Jadi dari cahaya yang dari sosok tersebut itu diberikan kepada Pak Indra. Dan setelah itu sosok tersebut pun menghilang seketika, nggak ada sama sekali. Nah, menurut pengakuannya Pak Indra, pada saat itu saat Pak Indra melihat sosok tinggi besar berperawakan gagah tersebut dan mengeluarkan cahaya, tiba-tiba di kamarnya Pak Indra itu menjadi sangat terang, kayak pakai lampu bahkan lebih terang. Tapi cahayanya itu nggak yang membuat silau walaupun terang banget. Pokoknya nyaman lah dilihat tuh enak. Padahal Pak Indra itu mematikan lampu dan memang benar-benar gelap. Dan Pak Indra juga yakin Pak Indra itu bukan mimpi atau berhalusinasi. Enggak, bukan. Pak Indra ini masih sangat ingat benar tentang peristiwa itu, tentang apa yang dia lihat. Pak Indra itu nggak sedang bermimpi. Karena Pak Indra itu sadar 100%. Pak Indra itu dalam keadaan terjaga. Dia nggak bisa tidur. Dan itu sudah dipastikan oleh Pak Indra itu sebuah kejadian nyata. Walaupun memang Pak Indra ini sebenarnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi nyatanya dia mengalami sendiri, melihat sendiri, dan merasakan sendiri.
Ya sebenarnya sering memang teman-temannya Pak Indra itu banyak yang mengatakan kalau rumah dinas yang dihuni atau ditempati oleh Pak Indra itu ada penunggunya. Nah penunggunya apa? Ya makhluk halus. Tapi Pak Indra itu nggak menggubris apa yang dikatakan oleh temannya itu. Jadi selalu diacuhkan. Jadi jawabannya Pak Indra itu selalu seperti ini. Ya udah kalau emang beneran ada penghuninya selain saya, bagus dong beneran bisa jadi temen. Jadi biar saya nggak kesepian, nggak sendirian, nggak ngerasa nggak ada temennya gitu. Malah jawabannya seperti itu, malah terkesan meledek ke teman-temannya yang ngasih tahu itu. Kata teman-temannya dan juga karyawan yang tahu tentang informasi rumah dinasnya Pak Indra juga sering mengatakan bahwa sering terjadi kayak ada suara dentuman, terus kayak piring dipukul-pukul, kuali, kadang kayak ada piring jatuh. Pokoknya banyak banget gangguan-gangguan suara dan juga penampakan di rumah dinasnya Pak Indra. Tapi tetap aja Pak Indra itu ya mengacuhkan itu semuanya. Nah tapi kali ini peristiwa tersebut membuat Pak Indra ini terkesima. Karena kan gini, terlepas percaya atau tidak dengan yang namanya sesuatu hal yang mistis atau makhluk halus seperti Pak Indra, manakala dia ketika sedang dalam kondisi tenang, terus tiba-tiba melihat sosok penampakan, harusnya kan minimal kaget, walaupun orang itu nggak percaya dan nggak takut, tapi kaget itu pasti ada. Nah ini tuh enggak, Pak Indra itu sama sekali nggak merasa kaget, nggak merasa takut, ya mungkin karena memang nggak percaya dengan seperti itu. Tapi lebih ke apa ya, yang dirasakan Pak Indra itu lebih ke rasa yang nyaman, rasa yang sejuk, rasa yang tenang gitu loh ketika melihat sosok itu tadi, laki-laki yang berperawakan tinggi, besar, gagah. Jadi Pak Indra itu terkesimanya begini, siapakah sebenarnya sosok itu yang tiba-tiba bisa berada di dalam kamarnya Pak Indra yang dimana padahal kamar tidurnya Pak Indra itu dikunci dari dalam. Pak Indra sendiri yang mengunci. Nah terus sosok ini, makhluk ini atau manusia yang dia lihat, sosoknya kan manusia, itu masuknya dari mana? Nah terus kemudian mengeluarkan cahaya yang begitu menenangkan, yang begitu terang tapi tidak menyilaukan, sejuk. Setelah itu tiba-tiba menghilang, perginya kemana, lewat mana, pintu dikunci, jendela dikunci semuanya. Nah itu yang membuat Pak Indra terkesima. Jadi Pak Indra juga sering dengar kata orang-orang, kata karyawan, kata teman-temannya juga bahwa rumah dinas yang dihuni oleh Pak Indra itu ada penunggunya. Nah penunggunya itu adalah sosok perempuan cantik, berambut panjang, bergaun putih, yang kadang-kadang ya suka menampakkan diri dengan wajah cantik, juga kadang dengan wajah yang hancur, yang berantakan, terus pokoknya nggak jelas lah. Ya bisa dibilang itu apa ya, penunggunya itu kuntilanak lah seperti itu. Tapi penampakan yang dilihat oleh Pak Indra itu berbeda dengan informasi yang dikatakan oleh teman-temannya. Yang Pak Indra lihat itu bukan sosok perempuan, tapi sosok laki-laki yang berperawakan tinggi, besar, gagah, dan terlihat pemberani, dan bahkan terlihat seperti apa ya, itu gambarannya itu gambaran seorang kesatria. Itu yang Pak Indra lihat. Jadi menurut Pak Indra gini, kalau memang dia sosok laki-laki tadi yang seperti kesatria itu adalah penunggu rumah dinasnya Pak Indra, berarti apa yang dikatakan oleh karyawan-karyawan dan teman-temannya Pak Indra itu tidak benar. Karena tidak sesuai. Mereka mengatakan penghuninya itu cewek, cantik, kuntilanak. Tapi ini yang datang enggak, bukan itu. Nah kemudian beberapa hari setelahnya nih, singkat cerita, Pak Indra ya seperti biasa melakukan aktivitas kegiatan bekerjanya seperti biasa. Nah kali ini aktivitas atau kegiatannya Pak Indra itu dia berjalan menuju ke arah daerah Peringgan, yang dimana daerah Peringgan ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan desa Talang Selantai. Nah karena di daerah itu juga Pak Indra memang sudah banyak yang kenal. Nah secara kebetulan di situ Pak Indra bertemu dengan ya orang yang ditokohkan di situ, atau orang yang dituakan lah, atau memang orang yang berpengaruh di daerah situ. Nah orang tersebut ini bukan orang penduduk dari daerah Peringgan, tapi adalah orang penduduk dari desa Talang Selantai, ya karena kan itu berbatasan. Nah jadi orang tersebut ini adalah tokoh spiritual yang sebut saja namanya Datuk Suruh. Nah Pak Indra ketemu nih, ya salaman, ya ngobrol, bincang-bincang, ngalor ngidul panjang lebar.
Hingga pada akhirnya Pak Indra pun dia teringat dengan kejadiannya. Nah ceritanya gini, Pak Indra itu menceritakan dari awal mula pertama kali Pak Indra itu menemukan sebuah makam keramat lalu kemudian membersihkan. Hingga kemudian Pak Indra juga menceritakan kejadian di malamnya. Jadi siang Pak Indra ketemu sama makam keramat tersebut. Nah, terus malam-malamnya tuh kejadian itu terjadi. Yang dimana sosok tinggi besar itu menemui Pak Indra di dalam kamar. Itu diceritakan semua kepada Datuk Suruh. Nah di sini reaksinya Datuk Suruh itu sepertinya seolah-olah udah paham dengan maksud yang diceritakan oleh Pak Indra ini. Nah sambil tersenyum Datuk Suruh pun menceritakan. Menceritakan apa? Menceritakan tentang jasa-jasanya Datuk Paham. Yang ternyata di mana Datuk Paham ini adalah orang yang berjasa besar untuk desa Talang Selantai. Dan ternyata Datuk Paham itu, kata Datuk Suruh, adalah seorang atau salah satu prajurit dari kerajaan Indragiri yang beribu kota di Rengat. Dan lalu kemudian si Datuk Paham ini atau prajurit dari kerajaan Indragiri ini membangun sebuah desa. Nah, kemudian beliau kasih nama Desa Talang Selantai. Nah, desa itu masih ada sampai sekarang katanya, kata Pak Indra ini, dan itu merupakan salah satu desa tertua di Riau. Nah, di sini Datuk Suruh juga mengatakan kepada Pak Indra, Pak Indra, mungkin Datuk Paham ini terkesan dengan Bapak karena Bapak ini orangnya baik, orangnya itu ya ramah dan juga sangat perhatian dan tidak membeda-bedakan para petani dan pemanen, entah itu dari orang-orang yang transmigrasi dari Jawa, terus penduduk lokal, hingga orang-orang pedalaman. Nah, Pak Indra ini tidak membeda-bedakan. Nah, dari situ mungkin Datuk Paham ini terkesan, terus kemudian ya mungkin berterima kasih kepada Pak Indra. Seperti itu kata Datuk Suruh. Masa iya sih Datuk seperti itu, kata si Pak Indra ini. Sebenarnya dia nggak percaya tadinya, cuman dia penasaran tentang sosok tersebut. Lalu kemudian dijawab lagi sama Datuk Suruh ini, iya Pak Indra betul, nggak gampang loh, tidak semua orang seberuntung Pak Indra. Nggak ada, semua orang tuh jarang yang bisa ditemui oleh Datuk Paham walaupun cuma di dalam mimpi. Saya sendiri ini belum pernah ditemui oleh Datuk Paham walaupun cuma sekedar dalam mimpi. Padahal ini saya loh, orang yang dijadikan tokoh oleh masyarakat. Dan saya yang paling terutama nih, saya adalah penduduk asli desa Talang Selantai. Belum pernah Pak sama sekali ditemuin oleh sosok Datuk Paham ini. Tapi Pak Indra bukan orang sini, pendatang, di sini hanya bekerja. Tapi bisa ditemui secara langsung, bukan dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan bermimpi. Iya Datuk, benar, saya yakin betul karena saya ini memang belum tidur. Ya saya sempat tidur, cuma saya terbangun. Dan setelah itu saya nggak bisa tidur lagi. Dan itu nyata karena saya itu nggak lagi bermimpi dan saya nggak lagi berhalusinasi Datuk. Nah begitu kata Pak Indra. Nah terus kemudian kata Datuk Suruh, ya udah Pak, mungkin memang seperti itu. Jadi Datuk Paham ini menyukai Pak Indra karena Pak Indra itu tadi saya bilang orangnya baik, perhatian, ramah, dan tidak membeda-bedakan. Ya Pak Indra ya cuma bisa tersenyum sih. Maksudnya itu semua kan memang yang terjadi itu semuanya di luar logikanya Pak Indra selama ini. Yang tidak pernah percaya dengan sesuatu yang mistis, apalagi makhluk halus. Nah tapi dia mengalami. Tapi setelah kejadian itu menurut pengakuannya Pak Indra ada yang sedikit berbeda memang. Jadi sejak kejadian itu Pak Indra ini hubungan dengan masyarakat desa Talang Selantai itu menjadi semakin erat. Walaupun tadinya memang ya udah akrab, cuman nggak yang kayak intens banget gitu loh. Maksudnya saling deket banget gitu. Nah sekarang setelah kejadian itu menjadi semakin dekat dan semakin erat. Bahkan ya bisa dibilang itu kampung keduanya Pak Indra. Jadi ya memang tadinya warga memang udah suka, udah ramah kepada Pak Indra, tapi lebih suka dan lebih ramah. Walaupun memang ada sisi tadinya itu warga itu ya sedikit tertutup, walaupun mereka udah akrab, udah ramah, tapi kayak sesuatu yang ya mungkin privasi lah. Nah tapi sekarang sejak saat itu mereka itu para warga itu masyarakat menjadi lebih terbuka, tapi bukan dalam ranah yang privasi atau pribadi ya. Dan hubungan Pak Indra dengan masyarakat itu semakin hari semakin baik, semakin akrab, semakin erat, semakin ramah. Hingga pada akhirnya Pak Indra pun harus resign pada tahun 2015 dan kembali ke kota Medan. Ya karena mungkin Pak Indra udah
ya udah mendekati masa pensiun juga, dan juga mungkin pengen bareng-bareng sama keluarga, karena ketika bekerja di perusahaan tersebut kan Pak Indra selalu ditugaskan di lokasinya jauh-jauh. Lah mungkin Pak Indra berpikir selama ini modal yang dikumpulkan udah cukup, jadinya ya udahlah, banyak sedikitnya buka usaha aja di rumah. Nah Pak Indra ini sekarang di rumah itu kayak ngebuka kayak toko gitu loh, toko sembako tapi lumayan gede. Jadi isinya tuh komplit semuanya yang dibutuhkan oleh masyarakat, orang-orang tuh ada di situ. Jadi mereka semuanya, orang kampungnya Pak Indra itu bahkan dari luar kampung ya belanjanya ke tempatnya Pak Indra sekarang yang di Medan. Nah buat Pak Indra itu ya paling tidak itu dijadikan pengalaman buat Pak Indra, yang dimana tadinya sama sekali nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, mistis, apalagi makhluk halus, sama sekali nggak percaya. Dan pada saat itu Pak Indra harus mengalami kejadian itu nyata di depan matanya, dan merasakan juga. Ya walaupun itu masih menjadi misteri sih bagi Pak Indra, cuman ya ternyata memang selama ini pandangannya, pemikirannya tentang hal mistis atau makhluk halus ternyata itu salah. Dan kejadian tersebut itu menjadi sebuah pengalaman pertama kali dalam hidupnya Pak Indra bertatapan langsung, bertemu langsung dengan yang namanya makhluk astral atau makhluk halus. Yang dimana tadinya Pak Indra nggak percaya dengan itu. Dan terus kenapa kok bisa Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai, menemui Pak Indra di malam hari? Pak Indra itu sampai sekarang belum tahu jawabannya apa maksud dan tujuannya Datuk Paham itu menemui beliau. Termasuk Datuk Suruh. Datuk Suruh hanya mengatakan bahwa Pak Indra beruntung gitu aja. Tujuannya apa, maksudnya apa juga nggak tahu. Itu wallahu a'lam. Nah jadi seperti itu teman-teman kisahnya Pak Indra, yang dimana beliau yang awalnya tidak percaya dengan hal mistis lalu kemudian percaya karena mengalami peristiwa itu. Dan ini memang kenyataan dialami oleh Pak Indra. Nah mungkin bagi kalian yang penasaran, kalian bisa cari di internet tentang desa Talang Selantai. Nah nanti mungkin kalian bisa menemukan informasi di situ tentang kebenaran dari desa Talang Selantai. Ya ini sih versinya Pak Indra ya, ini pengalamannya Pak Indra, maksudnya tentang pengalaman hidupnya mengalami peristiwa yang mistis itu tadi, peristiwa gaib. Mungkin dari kalian ada yang punya informasi lain atau sudut pandang tentang desa Talang Selantai ini, ya karena ini kan memang kisah yang dialami oleh Pak Indra. Jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman dan kisahnya masing-masing dan pasti berbeda-beda. Walaupun memang tempatnya itu sejarah itu ya sama, cuman pengalamannya orang itu masing-masing. Nah jadi itulah pengalaman pribadinya Pak Indra, yang dimana Pak Indra mengalami sebuah kejadian mistis, misteri yang sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan besar dalam dirinya Pak Indra. Kenapa Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai ini menemuinya? Mungkin Datuk Paham, pendiri desa Talang Selantai ini ya pengen berterima kasih mungkin karena sudah membersihkan makamnya dan juga memperhatikan masyarakat setempat, yang dimana masyarakat ini adalah keturunan dari siapa yang tadinya mendirikan desa tersebut pada zaman dahulu. Nah jadi seperti itu saja. Mohon maaf apabila dalam saya bercerita itu banyak sekali tutur kata saya, ucapan saya mungkin terlalu berbelit-belit, salah ucap, berpanjang lebar, bertele-tele. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada cerita yang kurang bisa tersampaikan dan kurang bisa diterima oleh kalian semua dan kurang bisa dipahami, itu benar-benar karena kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata dari saya yang bisa diambil contoh pelajaran, semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya, kalau ada yang baik, yang positif, yang ada pelajaran hikmahnya, kalian ambil, kita ambil sebagai contoh. Nah tapi sebaliknya, kalau yang negatif, yang nggak baik, yang buruk, itu kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Nah jadi seperti itu lur teman-teman semuanya. Dan buat kalian nih teman-teman yang udah selalu setia mengikuti channel ini, nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai, dan tidak menyekip iklannya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, dalam lindungan Allah, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin doa yang tulus dari dalam hati itu akan berdampak dan juga berefek baik juga. Karena doa yang baik itu nanti juga akan berbalik kepada diri kita sendiri yang mendoakan. Makanya selalu saya ingatkan untuk diri saya sendiri pribadi, tentunya
Kita ini selalu mendoakan yang baik-baik untuk semua orang sesama kita. Kita belajar untuk itu. Nah, jadi seperti itu saja. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.